Akhirnya para malaikat jatuh mundur dari pertempuran di labirin. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kemarin kita membahas pertarungan antara Geld melawan Gracia, dan di sini pada akhirnya kita akan melihat pertarungan antara Chimera Lord Kumara melawan Pico, salah satu malaikat jatuh. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Setelah Pico mengeluarkan sihir petirnya yang dengan mudah bisa diatasi oleh Kumara, maka pertarungan pun berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Menggunakan ke-8 ekornya yang ada di tubuhnya, Kumara kemudian berusaha untuk menebas Pico. Namun Pico bisa menahan serangan tersebut menggunakan tombak yang dia miliki. Tidak lama setelahnya, mereka berdua pun kemudian bertarung di atas kepala Dino, dan terlihat sekali kalau Kumara memiliki kelincahan yang luar biasa dikarenakan dia mampu menandingi Pico yang seperti kita tahu memiliki sayap sehingga bisa terbang di udara, dan Kumara memperlihatkan kalau dirinya juga seolah bisa terbang di udara pula. Melihat fenomena pertempuran antara Geld dan juga Kumara melawan Gracia dan Pico, maka Dino sekali lagi harus melakukan asesmen ulang atau penilaian kembali atas operasi yang mereka lakukan. Dino pun pada akhirnya menyimpulkan kalau mereka harus benar-benar mundur. Dino kemudian berteriak kepada dua gadis yang saat ini melawan para punggawa Tempest tersebut. Namun keduanya terlihat tidak senang dengan perkataan Dino. Dino lalu mengatakan kalau pada mulanya baik itu Pico dan Gracia memiliki peran untuk menyediakan logistik dan support dari belakang, bukan maju ke garis depan. Namun dikarenakan jarak kekuatan yang jauh antara Tempest dengan para malaikat yang menginvasi labirin, maka tidak diragukan lagi, operasi ini telah benar-benar gagal. Fakta bahwa baik itu Gracia dan juga Pico justru malah berada di medan tempur menunjukkan bahwa kekuatan musuh telah melebihi ekspektasi dari para malaikat. Maka kemenangan taktis dari para malaikat di dalam pertempuran yang mereka lakukan sekarang pada dasarnya tidak ada artinya dan tidak bisa menopang kemenangan strategi mereka. Baik itu Gracia dan Pico tentunya kaget dengan asesmen atau penilaian terakhir dari Dino ini. Mereka pun mempertanyakan kembali mengenai siapakah yang membuat rencana, dan seperti yang mereka duga, Feldway lah yang membuat rencana. Namun ini aneh karena Feldway terkenal sangat berhati-hati, juga perfeksionis. Melihat Feldway untuk pertama kalinya melakukan kegagalan untuk menebak kekuatan musuh adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Selain itu, dengan hadirnya para malaikat primordial lain seperti misalnya Zalario dan juga Kornu, maka kegagalan dari invasi labirin Tempest ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Dino lalu menjelaskan kepada Gracia dan Pico bahwa dirinya telah mengatakan pada Zalario untuk mundur, dan Kornu kemungkinan telah berhasil dibunuh di dalam pertempuran ini. Dengan kata lain, tidak ada satupun tujuan mereka berhasil dicapai, jadi tidak ada gunanya bertarung sekarang ini. Baik itu Pico dan Gracia tertegun dengan pernyataan Dino. Mereka pun mempertanyakan apakah itu kebohongan, apakah yang terjadi benar-benar seperti itu, karena hampir tidak mungkin hal tersebut terjadi. Di hadapan mereka, Geld dan Kumara terlihat berekspresi bangga dikarenakan mereka berhasil menghentikan invasi para malaikat. Mereka pun kemudian bertanya kepada Dino apakah Dino juga gagal dalam operasi yang dia lakukan. Dino lalu mengatakan kepada mereka berdua untuk berpura-pura saja tidak tahu apa-apa. Gracia tentu saja merasa terkejut sekali lagi. Bukan dikarenakan Dino gagal misi, namun lebih dikarenakan Dino seperti tidak merasa bersalah dikarenakan kegagalannya tersebut. Pada akhirnya, baik itu Pico dan Gracia menerima perkataan Dino tersebut. Mereka semua pada akhirnya menghentikan pertarungan. Baik itu Gracia dan Geld mengakui satu sama lain dan dengan damai mengatakan selamat tinggal. Sementara di sisi lain Pico dan Kumara terlihat seperti bocah. Mereka terlihat saling memelototi satu sama lain dan pada akhirnya mereka pun memalingkan wajah mereka
dan berpisah. Terlepas sikap Kumara dan Pico yang terlihat bermusuhan tersebut, mereka berdua setuju untuk mengakhiri pertempuran mereka. Dan dengan ini, baik itu Dino dan juga para malaikat jatuh lainnya mundur dari pertempuran labirin. Dan inilah akhir dari salah satu medan tempur invasi para malaikat di labirin Tempest. Medan tempur pertama yaitu pertempuran antara Zalario dengan para Dryad dan juga Dragon Lord telah berhasil diselesaikan. Dan pertempuran yang sekarang ini antara Dino melawan Zegion dan juga para malaikat primordial melawan salah satu anggota 12 Chaos Guardian Lord lainnya juga selesai dilakukan. Dan selanjutnya kita akan membahas medan pertempuran ketiga, yaitu medan pertempuran antara para kelompok pimpinan Masayuki melawan Kornu dan juga para malaikat lainnya. Bagaimanakah nasib Masayuki dalam pertempuran ini dan siapa sajakah yang membantu Masayuki? Mari kita bahas di video selanjutnya.